ya di jurusan ini. Aku pengen nanya dulu nih secara garis besar jurusannya seperti apa? Kan jurusan aku itu D3 Bahasa Korea. Sebenarnya kalau UGM itu ada 2 jurusan. Itu ada Hmm. S1 Sastra dan Kebudayaan Korea dan D3 Bahasa Korea. Nah, Hmm. bedanya kalau S1 lebih mempelajari sastra, D3 kita lebih belajar tentang komunikasi. Hmm. Gitu. Nah, kalau hal yang dipelajari pastinya bahasa Korea. Cuman seperti yang kebanyakan orang tahu, kalau kita belajar bahasa, kita pasti secara otomatis akan belajar budayanya juga. Jadi kita juga diajari kebudayaannya, kemudian pendidikan, manajemen, dan lain sebagainya. Oke, jadi lingkupnya banyak gitu ya, lingkupnya luas ya. Iya, Oke, nah dulu alasan pada akhirnya memutuskan untuk masuk jurusan ini itu kenapa? sebenarnya kalau aku dari SMP itu udah suka sama Korea gitu kan. Hmm. Kemudian waktu SMA ada study tour ke sekolah vokasi UGM. Nah, kebetulan yang menyambut adalah Kepala Prodi D3 Bahasa Korea. Dan Hmm. di situ beliau promosi tentang bahasa Korea. Dan karena aku tertarik, jadi aku coba bahasa Korea. Kemudian diterima dan sampai sekarang masih belajar bahasa Korea. Oke. Iya. Eh, oke, dan dulu apa sih pertimbangan Salsa gitu milih program D3 dibandingkan yang S1 Korea gitu? Hmm, kalau S1 sebenarnya dulu coba juga, cuman Hmm. lewat jalur SBMPTN kan. Cuman waktu Hmm. itu gagal dan diterima lewat jalur PBU. Kebetulan Hmm. diterima di 2 jalur. Maksudnya 2 jurusan, yaitu D3 Bahasa Korea dan yang satunya S1 Biologi. Dan sama-sama di UGM, terus akhirnya diskusi sama BK, sama orang tua, sama wali kelas waktu itu. Dan mereka bilang kalau mendingan pilih jurusan yang nggak banyak peminatnya, tapi nanti setelah lulus banyak peluangnya. Hmm. Kemudian setelah aku pertimbangkan lagi, akhirnya mantap milih D3 Bahasa Korea gitu. Oke. Dan karena minat juga berarti ya Salsa ya? Iya. Oke. Nah, mungkin ada stigma-stigma atau dulu ekspektasi kuliah di sini itu seperti apa dan ternyata realitanya seperti apa gitu nggak, Salsa? Kalau stigma mungkin orang-orang mikirnya bahasa Korea paling belajar bahasa doang, paling lewat Hmm. internet juga bisa gitu kan ya. Cuman sebenarnya setelah kita terjun beneran ke dalam bahasa Korea, justru kita yang awalnya suka sama Korea itu jadi lupa sama rasa sukanya kita. Karena kita benar-benar apa ya, ditekankan untuk kalian ini di sini bukan untuk senang-senang, tapi memang Hmm. belajar gitu, dan yang dipelajari Hmm. bukan hal yang dasar gitu. Jadi ekspektasinya sih kita bakal senang-senang ya kuliah bahasa Hmm. Korea, bisa nonton drama tanpa subtitle dan lain sebagainya. Iya. Tapi setelah masuk ternyata kita benar-benar jauh banget dari hal-hal yang kita bayangin sebelumnya gitu. Oke. Nah, mungkin ada apa ya? Semacam struggle-nya gitu kuliah di bahasa Korea itu apa sih? Mungkin harus ngafalin hurufnya yang beda gitu atau apa? Kalau ngafalin huruf sebenarnya nggak butuh waktu lama, karena Hmm. bahasa Korea tuh hurufnya paling gampang di antara Mandarin, Jepang, dan Korea. Itu yang paling gampang Korea, jadi nggak Hmm. butuh waktu yang lama. Cuman yang susah adalah belajar tata bahasa, karena tata bahasa Hmm. bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu berbalik, jadi kita suka bingung gitu kadang. Dan di bahasa Korea itu ada banyak tingkatan, kayak formal, informal, lebih formal, dan lebih nggak informal gitu. Jadi kosakatanya sangat banyak, itu yang susah. Oke. Berarti wajib juga ngafalin kosakata gitu nggak? Kebetulan kalau kita memang setiap hari Senin ada kuis dan Hmm. setiap Jumat ada ujian gitu untuk Oke. kosakata dan tata bahasa. Oke, biar semakin nempel gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau mata kuliahnya nih biasanya apa aja nih? Bahasa Korea ya, untuk secara umum ada 3, ada menyimak, menulis, dan berbicara. Kemudian di luar itu ada bahasa Korea untuk manajemen, bahasa Korea untuk pariwisata, kemudian ada manajemen budaya, kemudian kita dapat um,
mata kuliah langsung dari profesor yang dari Korea gitu. Hmm, Iya, oke. Jadi ada native speaker-nya gitu ya. iya, iya. Nah, yang paling berkesan nih sejauh ini mata kuliah apa buat Salsa? Yang paling berkesan sih sebenarnya semuanya sama aja ya, karena ya memang suka dengan jurusannya. Cuman kalau yang paling berkesan mungkin bisa dibilang manajemen budaya, karena Kenapa tuh? karena baru pertama kali belajar, jadi benar-benar buta sama sekali nggak tahu apa-apa. Dan karena belajar itu, jadi sampai sekarang masih inget sih paling berkesan. Hmm, oke. Nah, kalau tugas-tugasnya nih seperti apa? Kalau tugasnya sih kita dalam seminggu kuliah bisa 2 sampai 3 kali presentasi. Hmm, Um, Kemudian kalau untuk tugas per minggu biasanya kita disuruh bikin esai atau um, bikin laporan gitu-gitu sih biasanya. oke. Ada biasanya suka ada praktikum speaking gitu nggak? Iya, di kelas presentasi itu. Oke. Jadi pas kuliah itu kita ngomongnya bahasa Korea gitu ya? Iya, Serius? iya. Dari semester awal? Semester awal mungkin sekitar sebulan pertama enggak. Cuman setelah Hmm, itu mulai bahasa bahasa Korea, bahasa Indonesia. Kemudian setelah masuk semester kedua sampai sekarang bahasa Korea. wajib banget gitu ya? Ya, terutama di kelas berbicara. Oke. Nah, terus ada konsentrasi nggak di jurusan ini? Kalau konsentrasi selama kuliah enggak, cuman Hmm, kalau untuk tugas akhir kita dipecah jadi hmm, 2, yaitu bidang bahasa dan bidang budaya. hmm. Oke, bisa milih gitu ya? Iya, bisa milih. Oke. Kalau budaya, tentang budaya nih Kak, budaya Korea yang udah dipelajari di jurusan itu apa? Budaya Korea yang udah dipelajari, kalau Korea Korea kan dapat pengaruh Konfusianisme, jadi kita belajar tentang budaya Konfusianisme juga, seperti masyarakat di Korea itu mereka sehari-harinya kehidupannya seperti apa, kemudian budaya di kantor seperti apa gitu. Karena memang kalau D3 kan nanti setelah lulus kita um, lebih siap untuk dunia kerja gitu. Jadi Hmm, kita lebih banyak diajarkan tentang budaya kerja. oke. Oke, dan itu kelihatan nggak sih bedanya gitu antara budaya kita sama budaya Korea ya? Uh, Bedanya kelihatan banget sih, karena kebetulan saya sekarang sedang pertukaran pelajar di Korea Selatan. Hmm, Jadi sekarang memang ini Kak? iya sekarang. Oh, Iya, jadi memang benar-benar kerasa sih. Yang sebelumnya saya cuma dengar, kemudian sekarang saya alami, jadi hmm. ya cukup kaget. Boleh boleh diceritain nggak pengalaman pertukaran pelajarannya yang sekarang lagi di jalan ini? Karena lagi pandemi, jadi kita online class. Cuman Hmm, kalau untuk pengalaman yang bikin culture shock itu ke budaya orang-orangnya sih, karena aku kaget banget waktu aku melihat ada barang tergeletak di jalan dan itu dibiarin gitu aja sampai pemiliknya balik lagi dan ngambil. Nggak ada yang ngambil sama sekali. hmm, Kemudian tepat waktunya. Jadi hmm, di setiap halte bis itu ada jadwal bisnya, ada monitor jadwal hmm, bis. Jadi udah hmm. kelihatan bisnya udah nyampe halte mana, kemudian berapa menit lagi sampai tuh kelihatan, dan benar-benar tepat waktu, nggak pernah telat sama sekali. Itu sih Oke, yang awalnya bikin kaget. oke. Nah itu pertukaran pelajarannya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Iya, Oke, lumayan lama ya. iya, lumayan. Yang dipelajari di sana apa aja nih? Yang Mungkin dipelajari. bisa, huh? Bisa jadi motivasi nih buat teman-teman. Aku juga pengen gitu. Oh, um, yang dipelajari sih budaya juga, kemudian Hmm, grammar juga iya, terus komunikasi dan presentasi, kemudian bahasa Korea untuk sehari-hari, dan bahasa Korea untuk dunia kerja. hmm.
Oke. Berarti menjalin relasi juga sama teman-teman selain di Indonesia gitu ya? Iya, benar. Oke. Nah, terus balik lagi ke jalur masuk di UGM itu ada apa aja nih? Kalau jalur masuk di UGM, secara umum ada SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Tapi kalau untuk Hmm. jalur khusus yang dipunya UGM itu ada penelusuran bibit unggul. Itu Hmm. seperti SNMPTN, jadi pakai nilai raport. Kemudian ada Hmm. jalur prestasi juga. Oke. Itu bisa diakses di mana, Kak? Informasinya? Di website UGM itu um.ugm.ac.id. Oke. Di sana pasti terpusat ya informasinya ya? Iya, semuanya ada. Kalau kuota penerimaan seangkatan nih, biasanya berapa orang? Kalau untuk D3 Bahasa Korea, sekitar 28 sampai 31 orang. Jadi terbatas banget ya, Iya, ternyata. iya. Untuk ujian masuknya waktu itu ketat banget nggak atau gimana nih? Kalau untuk ujian masuk, kalau yang saya dengar dari dosen, memang pendaftarnya meningkat. Jadi Hmm. dari tahun sebelumnya, cuman kuotanya tetap, jadi bisa dibilang cukup lumayan ketat. Gitu. Oke, karena seangkatan sekitar 20-30 orang ya? Iya, Oke, nah terus mungkin ini juga jadi banyak pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya sama teman-teman tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana nih? kalau untuk prospek kerja sebenarnya cukup luas. Jadi yang secara umum jadi pengajar, entah itu Hmm. guru les atau guru sekolah atau dosen juga bisa. Tapi ada juga yang kerjanya di kedutaan, kemudian Hmm. jadi entrepreneur atau Hmm. kerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia maupun perusahaan Korea yang ada di Korea juga gitu. Oke, jadi luas ya untuk prospek kerjanya ya? Ya, Bisa masuk ke berbagai sektor pekerjaan ya? iya benar. Hmm. Oke nih, pertanyaan terakhir nih dari aku. Belum pertanyaan terakhir. Tentang tips gitu. Mungkin boleh nih dikasih tipsnya untuk para teman-teman. Apa sih yang harus mereka lakuin biar bisa survive gitu di jurusan ini? Kalau menurut aku sih jangan takut untuk ambil peluang karena sebenarnya Hmm. peluang di bahasa Korea tuh banyak untuk studi lanjut maupun studi exchange. Hmm. Tapi kebanyakan pada minder duluan, padahal belum Hmm. dicoba. Jadi jangan takut duluan. Kemudian untuk menghafal, karena mungkin itu bisa jadi sesuatu yang membosankan, Hmm. cara belajar sendiri. Jadi nggak harus sama cara belajarnya dengan temen gitu. Bisa Hmm. cari cara belajar apapun, yang penting enjoy gitu. Hmm. Oke. Cari cara belajar sama tadi jangan ragu sama kemampuan diri sendiri gitu ya barangkali. Ya. Oke. Nah, terus rencana dan harapan Salsa setelah lulus nanti seperti apa nih? Kalau kan aku kuliahnya D3, jadi Hmm. pengennya nanti ekstensif S1 dulu. Kemudian kalau memang ada rezeki ya ekstensi lagi ke S2 gitu. Tapi kalau misal S1 udah selesai, pengennya sih kerja dulu, nanti baru Hmm. lanjut ke S2 gitu. Amin, amin. Amin. Semoga terwujud ya harapan dan rencananya ya. Ya, Amin. Kalau ekstensi gitu berarti harus di UGM lagi atau gimana? kalau ekstensi malah justru nggak boleh di UGM. Jadi harus Hmm. pindah kampus atau langsung ke Koreanya sendiri gitu. Oh, oke. Ya. Nah, terus nih Salsa ada pertanyaan nih dari @entami_. Kak, beasiswanya biaya sendiri apa dari pemerintah katanya? Kalau untuk beasiswa kuliah, aku nggak bayar UKT di sini, cuman bayar UKT Hmm. di UGM karena ada kerjasama antara UGM dan kampus yang di sini. Kemudian untuk biaya hidup sehari-hari, kemarin aku daftar beasiswa pemerintah Korea dan keterima. Jadi sekarang dapat beasiswa dari pemerintah Korea. Oke, di universitas apa nih Kak, kalau boleh tahu? Universitas Kangwon National University. Oke, setahu aku itu salah satu univ yang terbaik ya di Korea ya? Bisa dibilang salah satu univ negeri terbaik di Korea.
Oke, itu belajarnya sama tentang bahasa Korea gitu ya pasti? Iya, kurang lebih sama. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Oke nih, salah sebelum oke nih, ada nih dari permintaan dari underscore Novia Widianingrum. Kak Salsa boleh sama kita pakai bahasa Korea katanya. 안녕하세요. Iya, Udah 안녕하세요. Kak, lagi dong Kak. Beneran nih, lanjut. Beneran. Lanjut aja Oh, boleh siap. 음, 안녕하세요. 가자마자 대학교를 다니고 있는 사사라고 합니다. 여러분들과 만나서 반갑습니다. Apa tuh Kak artinya Kak? Nama saya Salsa, saya mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan senang bertemu dengan kalian. Gitu. Oke. Nah, oke. Terima kasih nih Kak Salsa udah mau nyapa kita pakai bahasa Korea nih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ira Lois. Syaratnya supaya dapat beasiswa itu apa Kak katanya? Syaratnya yang utama IPK Hmm. minimal 3,5. Kemudian untuk syarat berikutnya itu kemampuan bahasa. Jadi kita Hmm. kemarin syaratnya itu ada TOEFL Hmm. atau TOEIC, kemudian Hmm. ada topik. Topik itu Hmm. semacam TOEFL tapi pakai bahasa Korea gitu. Oke. Iya, Oke. Jadi persyaratannya kemampuan bahasa sama IPK juga gitu penting ya. iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari cat underscore in reach. Halo Kak, aku mau tanya nih untuk Kak Salsa sendiri pertama kali belajar bahasa Korea itu gimana ya? Kalau pertama kali belajar itu belajar alfabet dulu pertamanya. Hmm. Kemudian setelah bisa baca tulis, baru belajar kosakata yang sederhana, yang sering keluar di drama atau yang sering idol-idol Korea ucapin gitu. Kemudian setelah itu masuk kuliah, ternyata hal semua itu nggak kepake kecuali alfabet doang. Jadi Oke, oh gitu. ya karena yang dipelajari jauh beda, jauh lebih dalam lagi. Cuman jangan Hmm. takut karena pertama kita pasti diajari dari nol sama Hmm. dosen. Benar-benar Oke. diajarin cara nulisnya juga gitu. Oke, jadi karena belajarnya bareng-bareng sama-sama dari nol, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Iya, benar. Kayak ini Salsa, boleh diceritain nggak sedikit suka dukanya selama exchange di sana? Sukanya banyak sih, karena bisa ketemu dengan orang dari berbagai negara lain. Kemudian bisa langsung praktek berbahasa Korea dengan Hmm. speaker. Kemudian ya bisa dapat pengalaman ini tuh secara, kan kita jauh dari negara, jadi Hmm. pasti pengen punya kesempatan lebih gede gitu kan. Jadi lebih lebih mandiri aja sih rasanya di sini. Hmm. Kemudian dukanya pasti karena Korea kan bukan Muslim friendly. Jadi Hmm. Hmm. susah untuk dapat makanan yang halal gitu. Karena kebanyakan semuanya pasti ada konten non halalnya gitu. Hmm. Oke. Kemudian jadwal sholat juga sih, karena di sini nggak ada musola, nggak ada masjid. Hmm. Ada cuman jarang banget gitu. Jadi harus sering-sering cek HP. Oke. Tapi sejauh ini menikmati ya pastinya ya sama exchange. Iya, menikmati. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari @_Novia Widianingrum. Kalau udah balik ke Indo, hal apa yang bakal dikangenin dari Korea katanya? Kalau yang bakal dikangenin dari Korea, seperti yang aku bilang tadi, kenyamanannya sih, Hmm. transportasi, kedisiplinan orang-orangnya, kemudian um, ya pokoknya orang-orang di sini tuh lebih disiplin dan lebih Hmm. tepat waktu. Jadi aku ngerasa lebih nyaman di sini sih. Jadi mungkin kalau nanti balik ke Indo itu yang bakal aku kangenin. Oke, jadi kitanya juga terdorong buat disiplin gitu ya, karena lingkungan itu Iya, mendorong ya. Oke.
Iya. Nih, pertanyaan mungkin terakhir dari Delik Means, Kak, pas masuk D3 Bahasa Korea UGM itu udah ada ilmu dasar atau emang belum tahu apa-apa? Ilmu dasar baca tulis. Hmm, Kemudian kalau untuk kosakata dan lain sebagainya nggak usah khawatir karena pasti dosen kasih buku kumpulan kosakata dasar dan hmm. pasti diajarin dari nol. Jadi kalaupun memang belum ada pengetahuan apa-apa nggak usah takut gitu. Oke, oke, Salsa. Makasih banyak ya Salsa udah mau sharing dengan kita nih tentang pengalaman kuliahnya dan yang dijalani saat ini. Nah, sebelum kita menutup live, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Salsa untuk teman-teman, boleh. Buat teman-teman yang mungkin berminat untuk kuliah di bahasa Korea maupun pertukaran pelajar ke Korea, kalau untuk program pertukaran pelajar ini sebenarnya bukan cuma untuk bahasa Korea, jadi jurusan lain bisa. Yang penting Hmm, sering cari informasi dan jangan males untuk belajar, gitu aja. oke, sukses terus ya Salsa ya. Amin, terima kasih. Oke, stay safe di sana. Sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. Sampai jumpa, terima kasih. Ya, sukses terus Salsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.